Oke, Mas Nyari, begini deh pertanyaannya. Ada Mas Hanta loh. Ya, nah sebelum ke Mas Hanta, bisa disebut tidak bahwa apa yang dilakukan oleh Gibran, oleh Kaisang dengan beberapa sinyal ini juga menyiratkan pilihan Pak Jokowi juga begitu? Ya, kalau kita baca secara ekspresi simbolik, orang bisa menafsirkan seperti itu juga kan. Artinya sekarang ini kan juga masih terbuka kan. Kita kita akan belum tahu persis kira-kira nanti setelah proses pencalonan di KPU kan gitu. Kalau itu sudah terjadi, saya kira Pak Jokowi juga tidak mungkin juga misalnya akan orang menafsirkan pilihan-pilihan politiknya seperti itu. Dan kita akan menunggu sampai ke sana tentunya. Tapi simbolisasi yang seperti ini akan terus kita lihat. Proses menunggu ini diwarnai dengan simbolisasi. Yang lainnya bagaimana Mas Hanta? Mas Hanta bagaimana Mas melihat ini Mas? Ya, Maria, Rifadir, saya kira begini. Ada paling tidak indikasi ya untuk menebak arah politik Pak Jokowi. Satu, kita tahu semua bagaimana terbelahnya relawan Jokowi. Itu kan kita bisa baca. Yang kedua, tadi Prorok TV1 sudah cukup lengkap datanya bagaimana pergerakan dua putra Pak Jokowi. Dan yang ketiga adalah kode-kode politik, signal politik dari Pak Jokowi itu sendiri. Kita lihat bagaimana pertemuan-pertemuan dengan Pak Prabowo itu relatif lebih intens dibandingkan dengan menteri-menteri yang lainnya. Padahal menteri beliau kan banyak. Bahkan terakhir pulang dari Hiroshima, Jepang, beliau pertama yang ditemui adalah Pak Prabowo. Di saat itu juga kita ingat ketika Ganjar baru saja dideklarasikan, meskipun katanya momentum Lebaran, hari raya pada saat itu, tapi lalu besoknya diimbangi dengan bertemu dengan Pak Prabowo. Jadi kalau diperhatikan pertemuan-pertemuannya itu menyiratkan, yang tersirat ya pesannya, saya kira menunjukkan dukungan Pak Jokowi tidak hanya kepada Ganjar Pranowo, tapi juga meletakkan kaki dukungan Pak Jokowi itu ke Prabowo Subianto cukup kuat. Nah ini yang saya kira tidak bisa secara tersurat saja membaca gerak-gerik politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya melihat juga ada dua, kalau kita baca mengapa seperti ini, pasti kita bacaannya dua ya. Satu, ini memang ada upaya atau ikhtiar politik dari Pak Jokowi ingin menggabungkan dua kekuatan koalisi ini menjadi koalisi besar, atau dua figur yang potensial ini, sembari mencermati perkembangan elektabilitas dan kekuatan politik Anies Baswedan. Nah, dari dua ini, dari satu ini, ada yang kedua juga yang sedang kita baca. Sepertinya Pak Jokowi memang memberikan harapan politik yang semakin menguat ke Pak Prabowo dalam hal ini. Soal saya ingin memulainya dengan tiga skenario politik yang menjadi primadona atau yang menjadi prioritas skema koalisi pilpresnya Pak Jokowi. Satu, kita tadi sudah Mas Nyarwi juga sudah singgung, di mana yang paling aman, yang paling disenangi Pak Jokowi tentunya, yang sudah sering narasinya dibicarakan, dua poros koalisi saja yang bertarung. Dua capres saja yang all the president means itu antara Prabowo dan Ganjar. Satu itu. Tapi realitasnya kan ada figur lain yang berdiametral dengan Pak Jokowi, yang dianggap antitesa, yang mengusung perubahan, yaitu Anies Baswedan. Masuklah skenario kedua. Kalau ini terjadi, maka Pak Jokowi pasti memilih dua kekuatan ini disatukan menjadi kekuatan besar, sehingga lebih mudah untuk mengalahkannya. Yang ketiga, ini sulit dilakukan. Nah, ini yang sedang terjadi per hari ini, yaitu skenario yang ketiga, skemanya yang menguat. Yaitu akan ada tiga poros koalisi, tiga capres yang sesuai elektabilitas dan potensi menang, yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies Baswedan. Maka dengan tiga posisi ini, kemungkinan besar akan berlangsung dua putaran, Mas Fadil. Ari Fadil. Jadi, karena dua putaran, kalau kembali ke yang skenario pertama, pastilah yang dikehendaki, yang akan lolos di putaran pertama, yang akan bertarung, adalah pertandingan persahabatan dalam perspektif Pak Jokowi, yaitu Prabowo versus Ganjar. Mereka tidak bisa bertanding, ya berharap bertandingnya persahabatan. All Indonesian final. Iya, tapi kalau ternyata Anies Baswedan lolos di putaran pertama, bertarung di putaran kedua, maka Pak Jokowi menjadi penting untuk mengkalkulasi siapa di antara dua orangnya Pak Jokowi ini lebih siap berhadapan dengan Anies Baswedan, Ganjarkah atau Prabowo. Ini penting, karena kalau kemudian di putaran kedua kalah, ini juga menjadi kalkulasi yang terus dipertimbangkan Pak Jokowi. Dan kondisi ini akan dipantau terus. Dua kondisi yang akan memantau apakah mereka dipaksa bersatu atau dibiarkan berdua seperti sekarang ini maju sendiri. Satu adalah dinamika elektoral dua orang ini sendiri. Kalau mereka misalnya jaraknya masih kompetitif seperti sekarang, Pak Prabowo kan peluang menangnya sama Ganjar relatif sama.
kedua Anies juga Ya. di angkanya masih stabil atau stagnan di sana, maka sepanjang Ya. itu kesimpulan sementara saya kemungkinan mereka akan bertanding, berlawanan ketimbang Mas Hanta, bertanding. menarik kalau kita bicara mengenai dinamika elektoral, Mas. Sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan usai jeda boleh ya? Sesaat lagi pemirsa untuk Anda.